SMA Double Track, Maju maju bersama, bersama, hebat hebat semua, semua, gemilang. gemilang. Mengucapkan banyak terima kasih pada tim ITS yang sudah lama bertahun-tahun membimbing anak-anak dari SMA Negeri 1 Mrebek sampai sekarang. Dan ini sudah kita rasakan, Bapak Ibu, anak-anak yang lulus tahun kemarin sudah bisa berdikari sendiri, sudah bisa membuka usaha sendiri. Saya Ketua Program Double Track, Bu Lili Juliana. Di sini saya mau memperkenalkan diri, nama saya Lulu Asma. Di sini saya adalah petugas admin ya Bapak. Karena di sini kita sudah menjalankan program ini selama 5 tahun Bapak, sejak tahun 2020 sampai sekarang tahun 2025. Untuk desain grafis, alhamdulillah kita sudah berjalan mulai tahun 2023 ya 2023 sampai saat ini. Dari beberapa kali kita latihan, terutama dalam hal latihan membuat sablon. Sablon pada waktu itu kita membuat sablon cup karena yang kita mengikuti perkembangan saat ini. Jadi kami salah satu desain unggulannya, produk unggulannya adalah cup, Pak. Cup yang didesain sesuai dari permintaan konsumen. Di sini perkenalkan, nama saya Estika Megarusanti. Saya trainer dari makanan dan minuman ringan. Kegiatan anak-anak selama pelatihan ini yaitu selain anak-anak langsung praktek, anak-anak juga belajar berwirausaha. Salah satunya dari basar-basar yang diadakan di SMA Negeri 1 Mrebek, Festival Ramadan, dan juga anak-anak melakukan open PO melalui WA saat hari libur Sabtu dan Minggu. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Tini Endang Sulistiorini. Saya adalah trainer Tata Boga Makanan Indonesia sejak tahun 2022. Prestasi selama 3 tahun berjalan mendampingi siswa Double Track Makanan Indonesia. Yang pertama adalah yaitu pada tahun 2024, yaitu sebagai kus pengembang terbaik. Untuk tahun ini saya mendampingi 5 kus, yaitu kus Flavor Fest dengan ini kebetulan saya rekap juga total transaksinya Bapak, yaitu 1.719.000, yang dari modal awal 100.000, ya dipinjami dari sekolah nggih Bu. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, Foodizone dengan total transaksi 1.213.000. Kemudian yang ketiga, Kus Langit Kuliner dengan total transaksi 751.000. Kemudian yang keempat, Kus Foodie Flanky, yaitu dengan total transaksi 724.000, dan yang terakhir yaitu Golden Bub dengan total transaksi 404.000. Kemudian produk unggulan masing-masing kus, di sini ada pempek Palembang dan Tekwan, kemudian ada sandwich Jawa, ada gohyong, kemudian ada cilok ayam suwir, dan juga ada kimbap nasi kuning. Cara bertransaksi masing-masing kus adalah secara online dan offline. Kemudian kalau secara online itu dengan open PO, mereka promosikan produk mereka melalui IG, story, WA, TikTok, dan lain-lain. Sedangkan yang offline yaitu melalui kegiatan basar. Perkenalkan, nama saya Maulidia Fitria Salsabila. Saya alumni Double Track Masakan Indonesia tahun 2023. Kegiatan saya selama ini saya bekerja di Kalangan Cafe sebagai barista.
Iya. Tidak hanya masak sih, Heeh. juga dibelajarin caranya gimana berwirausaha, menjual produk yang Iya. benar itu gimana gitu. Perkenalkan, nama saya Jumadi. Bapak Jumadi. Saya beralamat di dekat sekolah juga, Iya. kebetulan. Kebetulan saya di tempat usaha saya itu SMA Negeri Berbek itu masih mempercayai kami sebagai Dudi. Jadi sejak awal berdirinya double track di SMA Negeri Berbek, kami dipercaya sebagai Dudi Masakan Indonesia. Kami juga welcome kepada anak-anak kapan dan sewaktu-waktu tempat kami digunakan untuk praktek. Perkenalkan, nama saya Farel Madika Putra dari kelas 12-6. Saya dari KUS Dynamic Solution. Saya Emilia Nurbiana dari KUS Craftopia Desain Grafis. Perkenalkan, nama saya Juwita Handayani Putri. Saya perwakilan dari KUS Foodizone Tata Boga Masakan Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Argan Hibatullah Agung dari perwakilan KUS Flavor Fest dan Masakan Indonesia. Nama saya Novia Galusa Putri. Di sini saya perwakilan dari KUS 3 Makanan dan Minuman Ringan. Perkenalkan, nama saya Jelita Handayani Putri. Saya perwakilan dari KUS 6 Boradul dari Makanan Ringan. Kesan saya sangat senang sekali karena saya bisa mengikuti dan belajar desain dengan teman-teman. Seperti kemarin saya juga pernah diajarkan untuk menyablon kresek. Kalau di multimedia itu biasanya kita diajari cara bikin kanva, terus cara desain sama biasanya juga desain sablon juga sih, Pak. Kita menyalurkan hobi kita yang suka memasak. Jadi kayak iya. di rumah itu kan suka memasak, tapi kan nggak tahu kalau caranya itu tekniknya salah atau gimana kan kita nggak tahu. Jadi Iya. produk yang kita uji coba itu jadi gagal gitu. Oke. Kalau di Double Tech kita menjadi dapat pengalaman dan pembelajaran karena kan kita juga bisa sharing ke training untuk tata caranya yang benar itu gimana seperti itu. Dan saya juga bisa memperkenalkan produk saya yaitu pempek. Kita diajari untuk cara membuat pempek dengan benar, kayak cara merebusnya itu dengan api sedang atau api kecil seperti itu. Oke. Dan untuk menggorengnya juga. Ingin saya itu kayak jadi chef yang hebat dan handal dan mengembangkan potensi lokal. Kayak sekarang kan singkong itu kurang dipandang gitu sama sekarang seperti itu. Kesan dan pesan saya di sini tentunya cukup senang karena saya memang suka memasak ya. Saya juga suka ngemil. Nah, berkat ikut YT ini saya lebih memahami, mendalami dan bahkan saya bisa menjual. Sebelumnya kan mungkin saya hanya bisa memasak dan menyemil. Nah, sekarang saya sudah ada kemajuan. Di sini saya sudah bisa menjualkan produknya. Kesan saya menyenangkan juga. Kita juga dapat pengalaman yang baru buat pengolahan makanan-makanan yang sekarang ini viral kan juga banyak. Jadi kita tahu cara pengolahannya. Kita juga dapat membuatnya sendiri di rumah. Begitu. Tentunya bisa memasak, mempacking buat penjualan, dan kita juga pandai dalam menjualkannya. Jadi alasan pemakingannya itu harus steril dan bersih gitu. Tak hanya untuk dijualkan saja karena kita menjualkan ke konsumen juga membutuhkan kualitas yang baik juga. Bisa kita melihat makanan-makanan yang viral di TikTok. Semisal kita sekarang viral dimsum mentai, terus juga mie jebel yang disukai banyak orang gitu. SMA Double Track Maju bersama. hebat semua. Kamilah.